Welcome back to my channel Rudy Konsultan, channel yang membahas tentang informasi perpajakan dan tutorial tentang aplikasi perpajakan. Ikut PPS, wajib pajak, tidak perlu antri di kantor pajak, tinggal masuk di DJP online. Apa itu PPS? PPS itu sendiri adalah program pengungkapan sukarela, yaitu Tax Amnesty Tax Amnesty Jilid 2 yang akan mulai berlaku di tanggal 1 Januari tahun 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni tahun 2022. Untuk teman-teman yang mau mengikuti program PPS, pantau terus ya video ini, jangan sampai di skip. Dan untuk teman-teman yang mungkin butuh jasa konsultan pajak atau butuh bimbingan pajak dalam pengisian PPS di tahun 2022 ini, teman-teman bisa hubungi nomor WhatsApp kami yang tertera di profile channel kami. Selain PPS, Rudy Konsultan juga buka jasa konsultan untuk pajak bulanan dan lain-lain. Nah, ini adalah saya kutip dari ddtcnews.co.id, yaitu tentang ikut PPS, wajib pajak, tidak perlu antri di kantor pajak, tinggal masuk di DJP online. Seperti yang kita tahu di TA yang pertama ya, itu kita harus datang ke kantor pajak dan menyetorkan sendiri. Sedangkan di Tax Amnesty yang jilid 2 ini, kita tidak perlu datang ke kantor pajak, tidak perlu antri-antri, tinggal kita akses di menu DJP online. Nah, di sini adalah Jakarta DTC News. Implementasi program pengungkapan sukarela atau PPS menggunakan sistem DJP online. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini ya, hari Jumat tanggal 10 Desember tahun 2021. Penyuluh pajak ahli muda Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak atau DJP, Rian Ramdhani mengatakan mekanisme pelayanan dan tata cara PPS dilakukan secara daring. Wajib pajak tidak perlu datang dan antri ke kantor pajak seperti Tax Amnesty di tahun 2016 sampai tahun 2017. Untuk PPS ini nanti semua serba online lewat DJP online. Nah, nanti di sini kita akan jelaskan ada berapa step ya. Jadi teman-teman jangan skip videonya, dan untuk teman-teman yang mungkin belum klik tombol subscribe, luangkan waktu sejenak untuk klik tombol subscribe di bawah ini, karena subscribe Anda sangat berarti buat perkembangan channel ini. Dan Rian menjelaskan sistem elektronik untuk menunjang pelaksanaan PPS telah disiapkan oleh DJP. Jadi tadi saya sempat ke DJP online, itu untuk program PPS belum ada, mungkin di awal tahun akan mulai ada di DJP online. Serta garis besar implementasi PPS berbasis elektronik terbagi dalam 3 tahap, yakni pendaftaran, terus kemudian pengunggahan dokumen, terus kemudian adalah penerbitan surat keterangan. PPS memiliki dua skema ya. Yang pertama adalah skema untuk wajib pajak orang pribadi dan badan peserta Tax Amnesty. Kedua, skema untuk wajib pajak orang pribadi dengan deklarasi harta perolehan 2016 sampai tahun 2020. Jadi itu teman-teman mesti ingat ya, bahwa hartanya itu dari tahun 2016, harta perolehannya 2016 sampai dengan tahun 2020. Selain mengenai pelaksanaan PPS, ada pula yang bahasan terkait dengan kinerja penerimaan pajak. Ada pula bahasan tentang perubahan ketentuan mengenai penyusutan dan amortisasi yang ada dalam Undang-Undang Penghasilan. Berikut ulasan berita yang selengkapnya ya. Untuk dokumen yang perlu disiapkan, penyuluhan pajak ahli muda Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Humas DJP, Rian Ramdhani, mengatakan wajib pajak perlu mempersiapkan dokumen pendukung saat mengikuti PPS. Pada skema 1, kebijakan 1, surat pemberitahuan pengungkapan harta atau SPPH perlu disertakan beberapa dokumen. Beberapa dokumen itu seperti bukti pembayaran PPh final, terus kemudian daftar perincian harta, terus kemudian daftar hutang, dan pernyataan pengalihan harta bersih ke dalam negeri. Wajib pajak juga perlu melampirkan pernyataan komitmen investasi pada SBN, hilirisasi SDA dan energi terbarukan. Serta pada skema kebijakan 2 PPS terhadap laporan dokumen yang wajib diunggah. Laporan dokumen tersebut adalah pernyataan pencabutan permohonan restitusi dan upaya hukum yang telah dilakukan.
Jadi dalam SPH ada induk dan lampiran. Khusus pada kebijakan 2 ada tambahan pernyataan pencabutan permohonan restitusi dan upaya hukum. Itu harus dicabut agar bisa ikut BPS. Terus kemudian formulir elektronik yang di DJP online, penyuluhan pajak ahli muda Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas DJP Rian Ramdhani mengatakan implementasi PPS dilakukan dengan skema yang sama ketika wajib pajak menyampaikan SPT tahunan secara online. Nah, jadi ini hampir mirip dengan yang pelaporan SPT tahunan ya. DJP akan menyediakan formulir elektronik yang bisa diisi oleh wajib pajak peserta PPS. Sarana SPPH ini akan bentuknya e-form ya. Jadi bentuknya e-form, terus kemudian dan bisa didapatkan secara online di DJP online. Kemudian hasilnya berupa surat keterangan juga yang lewat DJP online. Jadi setelah teman-teman jadi download format e-formnya, terus kemudian silakan teman-teman isi, terus kemudian pada saat pelaporan SPT tahunan dilampirkan, nanti dapat surat keterangan melalui DJP online. Nah, terus kemudian penerimaan pajak. DJP mencatat realisasi penerimaan pajak hingga November tahun 2021 telah mencapai 1.082,56 triliun atau setara dengan 88,04% dari target yang ditetapkan di tahun ini, yaitu sebesar 1.229,59 triliun. DJP menyebutkan setoran tersebut mengalami pertumbuhan 17% ya dari periode yang sama di tahun lalu. Pertumbuhan tersebut juga lebih tinggi dibandingkan dengan posisi penerimaan hingga Oktober tahun 2021. Terus kemudian yang kita ungkap adalah penyusutan dan amortisasi untuk teman-teman yang mungkin mau melaporkan SPT tahunan badan ya, yaitu Undang-Undang 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau yang lebih kita kenal dengan HPP, Undang-Undang HPP, memuat perubahan ketentuan mengenai penyusutan dan amortisasi yang ada dalam Undang-Undang PPH. DJP menyatakan pasal 11 dan pasal 11A Undang-Undang PPH, STD Undang-Undang HPP ditambahkan ketentuan mengenai penyusutan dan amortisasi bangunan dan aset tidak berwujud dengan masa pemanfaatan lebih dari 20 tahun. Ini dilakukan untuk memberikan keleluasan kepada wajib pajak yang mau melakukan penyusutan dan amortisasi bangunan dan aset yang tidak berwujud di atas 20 tahun. Terus kemudian presentasi G20, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan beberapa agenda prioritas Indonesia sebagai presentasi G20 mulai dibahas dalam pertemuan pertama tingkat Deputi Keuangan dan Bank Sentral atau Finance Track pada 9 Desember tahun 2021. Jadi itu ya teman-teman tentang mekanisme PPS atau program pengungkapan sukarela atau yang lebih kita kenal dengan Tax Amnesty Jilid 2 yang akan mulai di tanggal 1 Januari tahun 2022 dan akan berakhir di tanggal 30 Juni tahun 2022. Jadi untuk teman-teman yang mau pengungkapan sukarela harta perolehannya dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, teman-teman bisa mengikuti program dari pemerintah atau program dari DJP online, yaitu tentang program pengungkapan sukarela. So sampai sini dulu ya teman-teman untuk pembahasan tentang hal tersebut. Nanti kita akan update lagi, yaitu tentang bagaimana cara pengisian e-formnya akan kita pantau terus. Jadi untuk teman-teman yang mungkin belum klik tombol subscribe, silahkan klik tombol subscribe di bawah ini agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terupdate dari Rudy Konsultan atau tentang perpajakan terbaru terpanas. Dan untuk teman-teman yang mungkin butuh jasa konsultan, teman-teman bisa hubungi nomor WhatsApp kami yang tertera di profile channel kami ya, karena sebentar lagi teman-teman udah wajib melaporkan SPT tahunan orang pribadi dan badan. Teman-teman bisa save nomor kami ya yang ada di profile channel atau di deskripsi. Jika nanti teman-teman ada kesusahan atau butuh jasa konsultan pajak, teman-teman bisa WhatsApp ke situ. Terima kasih sudah menonton, sehat selalu teman-teman, jaga jarak dan sampai jumpa.